Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi, perkenalkan, nama saya Yusipadila Arumsari dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. I'll be done just singing this song, so wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and Jadi, seperti biasa, di video-video sebelumnya, saya menjelaskan materi tentang mata kuliah anatomi fisiologi dan patologi, dan kali ini masih sama, dan hanya saja judulnya berbeda. Kali ini judulnya adalah congenital abnormalities. Jadi, congenital abnormalities adalah cacat bawaan. Jadi, buat kalian yang penasaran, jangan di-skip, jangan dicepetin, karena ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya dan juga bisa diterapkan di kehidupan kita, karena wanita tetap akan mengalami masa kehamilan, dan ini sangat penting banget untuk diterapkan. Jadi, jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Oke guys, jadi kita masuk materi yang pertama, yaitu definisi congenital abnormalities. Jadi definisi kelainan bawaan yang pertama adalah suatu kelainan pada struktur fungsi maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi sejak baru lahir. Terus yang kedua, timbul sejak kehidupan hasil konsepsi atau sel telur. Dan yang ketiga, menyebabkan terjadinya abortus, lahir mati, atau kematian segera setelah lahir. Sekitar 3-4% bayi baru lahir memiliki kelainan bawaan yang berat. Beberapa kelainan baru ditemukan pada saat anak mulai tumbuh, yaitu sekitar 7,5% terdiagnosis ketika anak umur 5 tahun, tetapi kebanyakan bersifat ringan. Di samping pemeriksaan fisik, radiologik, dan juga laboratorik untuk menegakkan diagnosis kelainan kongenital setelah bayi baru lahir, dikenal pula adanya pemeriksaan yaitu preantenatal kelainan kongenital dengan beberapa cara pemeriksaan tertentu, yaitu pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan air ketuban, dan juga pemeriksaan darah janin. Masuk ke materi yang kedua, itu adalah jenis cacat lahir atau type of birth defect. Yang pertama, kecacatan struktural atau memasuki materi yang kedua, itu type of birth defect atau yang disebut dengan jenis cacat lahir. Yang pertama adalah kecacatan struktural dan fungsi. Cacat jantung, cacat saraf, kelainan genital, sumbing, clubfoot atau kaki berupa dari posisi normal, cerebral palsy atau gangguan gerakan otot dan postur karena cedera atau gangguan otak. Yang kedua ada kecacatan metabolik. Phenylketonuria atau tidak punya asam amino fenilalanin yang berfungsi memproduksi DNA dan molekul otak dopamin, norepinephrine, dan adrenalin. Selanjutnya adalah cause of birth defect, yang artinya itu penyebab dari cacat lahir. Umumnya, penyebab cacat lahir itu tidak diketahui 60%, lainnya 40% yaitu diketahui dari penyakit genetik, perubahan pada gen atau kromosom yang mempengaruhi perkembangan normal, ya seperti Down syndrome, sickle cell anemia. Terus yang faktor-faktor lain penyebab dari cacat lahir yaitu usia ibu hamil lebih dari 35 tahun, rokok, penyakit diabetes mellitus, obat-obatan yang bersifat teratogenetik, infeksi rubella, defisiensi asam folat, defisiensi yodium, konsumsi alkohol, vaksinasi selama masa hamil. Kelainan struktur utama yang paling sering ditemukan adalah 1. Kelainan jantung, 2. Spina bifida atau yang disebut dengan celah pada tulang belakang bayi, yang ketiga hiposipedia, lubang aretra di bawah penis. Kelainan metabolisme biasanya berupa hilangnya enzim atau tidak sempurnanya pembentukan enzim. Kelainan ini berbahaya, bahkan bisa berakibat fatal, tetapi biasanya tidak menimbulkan gangguan yang nyata pada anak. Contoh dari kelainan metabolisme yang pertama adalah penyakit Tay Sachs atau penyakit fatal pada sistem saraf pusat yang disebabkan karena faktor keturunan berupa penimbunan gangliosida atau kompleks lemak dan karbohidrat. Kelainan metabolisme biasanya berupa hilangnya enzim atau tidak terbentuknya enzim. Kelainan ini berbahaya, bahkan bisa berakibat fatal, tetapi biasanya tidak menimbulkan gangguan yang nyata pada anak. Contoh dari kelainan metabolisme itu yang pertama adalah penyakit Tay Sachs atau penyakit fatal pada sistem saraf
pusat yang disebabkan karena faktor keturunan berupa penimbunan gangliosida atau kompleks lemak dan karbohidrat. Terus yang kedua ada fenilketonuria atau kelainan genetika langka yang muncul sejak lahir di mana tubuh tidak bisa melerai fenilanin, asam amino yang dibutuhkan tubuh tidak membantu pembentukan protein. Selanjutnya, risk factor congenital abnormalities yang pertama adalah teratogenetik. Teratogen setiap faktor atau bahan yang bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko suatu kelainan bawaan. Contoh yaitu radiasi, obat tertentu, dan juga racun. Seorang wanita hamil sebaiknya mengkonsultasikan dengan dokternya setiap obat yang diminum, kemudian berhenti merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, tidak menjalankan pemeriksaan ronsen kecuali itu dalam keadaan mendesak. Beberapa infeksi kehamilan yang dapat menyebabkan jumlah kelainan bawaan. Yang pertama adalah sindrom rubella kongenital. Ditandai dengan gangguannya penglihatan, pendengaran, kelainan jantung, keterbelakangan mental, dan juga cerebral palsy. Yang kedua adalah infeksi toksoplasmosis pada ibu hamil yang diketahui dengan menyebabkan infeksi mata yang berakibat fatal, gangguan pendengaran, ketidakmampuan belajar, pembesaran hati dan limfa, keterbelakangan mental, dan juga cerebral palsy. Yang ketiga adalah infeksi virus herpes genitalis pada ibu hamil. Jika ditularkan kepada bayinya sebelum atau selama proses persalinan berlangsung, bisa menyebabkan kerusakan otak, cerebral palsy, gangguan penglihatan, pendengaran, serta kematian. Dan yang keempat adalah sindroma varicella kongenital, disebabkan cacar air yang bisa menyebabkan terbentukannya jaringan parut di otot dan tulang, kelainan bentuk, dan kelumpuhan pada anggota gerak, kepala yang berukuran lebih kecil dari normal, kebutaan, kejang, dan keterbelakangan mental. Yang kedua ada faktor fisik pada rahim. Yang pertama adalah di dalam rahim bayi terendam oleh cairan ketuban atau jernih kekuningan yang merupakan pelindung terhadap cedera. Jumlah cairan ketuban yang abnormal bisa menyebabkan atau menunjukkan adanya kelainan bawaan. Cairan ketuban yang terlalu sedikit bisa mempengaruhi pertumbuhan paru-paru dan anggota gerak tubuh atau bisa menunjukkan adanya kelainan ginjal yang memperlambat proses pembentukan air jernih. Dan yang keempat adalah penimbunan cairan ketuban terjadi jika janin mengalami gangguan menelan yang bisa disebabkan oleh kelainan otak yang berat, misalnya anencephalus atau atresia esophagus. Usia kehamilan 8 bulan, pada umumnya air ketuban itu berukuran 800 ml, dan jika usia kehamilan 10 bulan, air ketuban itu mempunyai ukuran 600 ml. Dan yang ketiga adalah faktor risknya ada gizi. Kekurangan asam folat bisa meningkatkan resiko terjadinya spina bifida atau kelainan tabung saraf. Yang keempat adalah faktor genetik dan juga kromosom. Yang pertama, faktor genetik dan kromosom, yaitu genetik memegang peran penting dalam beberapa kelainan bawaan. Beberapa kelainan bawaan merupakan penyakit keturunan yang diwariskan melalui gen yang abnormal dari salah satu kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah gen adalah pembawa sifat individu yang terdapat di dalam kromosom setiap sel di dalam tubuh manusia. Jika satu gen hilang atau cacat, bisa terjadi kelainan bawaan. Pola pewarisan kelainan genetik yang pertama adalah autosom dominan. Autosom dominan jika suatu kelainan atau penyakit meskipun hanya terdapat satu gen yang cacat dari salah satu orang tuanya. Misal, akondroplasia atau gangguan tulang yang menyebabkan pada anak kerdil. Yang kedua ada autosom resesif jika untuk terjadinya suatu kelainan bawaan diperlukan dua gen yang masing-masing berasal dari kedua orang tuanya. Contohnya penyakit Tay-Sachs atau cystic fibrosis atau lendir dalam tubuh menjadi lengket sehingga menyumbat saluran di dalam tubuh. Terus yang ketiga adalah X-linked. Jika suatu anak laki-laki mendapatkan kelainan dari gen yang berasal dari ibunya, maka keadaannya disebut X-linked karena gen tersebut dibawa oleh kromosom X. Contohnya adalah hemofilia dan juga buta warna. Dan keempat adalah Y-linked, adalah ayah menurunkan penyakit pada anak laki-lakinya atau anak perempuan hanya pembawa saja atau karier. Contoh, infertilitas, retinitis pigmentosa atau kelainan pada retina. Simptom atau gejala kelainan bawaan menyebabkan gangguan fisik atau mental atau bisa berakibat fatal.
Terdapat lebih dari 4.000 jenis kelainan bawaan mulai dari yang ringan maupun yang berat, dan meskipun banyak di antaranya dapat diobati maupun disembuhkan, tetapi kelainan bawaan tetap merupakan penyebab utama yang kematian pada tahun pertama kehidupan bayi. Dalam diagnosis kelainan cacat bawaan, itu selama menjalani perawatan prenatal, ada beberapa jenis tes yang ditawarkan kepada semua wanita hamil atau yang disebut dengan tes screening, dan ada pula beberapa jenis tes yang ditawarkan hanya kepada wanita atau pasangan suami istri yang memiliki faktor resiko atau yang disebut tes diagnostik. Tidak ada tes yang sempurna. Seorang bayi mungkin saja terlahir dengan kelainan bawaan meskipun hasil tesnya negatif. Jika tes memberikan hasil yang positif, biasanya perlu dilakukan tes lebih lanjut. Jadi di sini materi ini mau menjelaskan tentang screening test. Tes screening dilakukan meskipun seorang wanita hamil tidak memiliki gejala maupun faktor risiko apapun. Bila tes screening menunjukkan hasil positif, dianjurkan untuk memeriksakan kehamilan lebih lanjut atau menjalani tes diagnostik itu. Screening prenatal bisa membantu menentukan adanya terinfeksi atau keadaan lain pada ibu yang berbahaya bagi janin dan membantu menentukan adanya kelainan bawaan tertentu pada janin. Tes screening itu terdiri dari pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan USG. Lanjut, definisi dari diagnostic test. Tes diagnostik biasanya dilakukan dari jenis tes screening memberikan hasil positif atau jika wanita hamil memiliki faktor resiko. Tes diagnostik terdiri dari amniocentesis, contoh Vilcorion, contoh darah janin, pemeriksaan USG yang lebih mendetail. Kelainan bawaan yang bisa diketahui melalui screening prenatal adalah defek tabung saraf, sindroma Down, kelainan kromosom lainnya, kelainan metabolis yang diturunkan, kelainan jantung bawaan, bentuk saluran pencernaan dan ginjal, bibir sumbing atau langit-langit mulut, kelainan bawaan tertentu pada anggota gerak atau tumor bawaan. Prevention pada ibu hamil tidak merokok dan menghindari asap rokok, menghindari juga obat terlarang, menghindari alkohol, dan juga memakan makanan yang bergizi dan mengkonsumsi vitamin prenatal, melakukan olahraga rutin dan istirahat yang cukup, melakukan pemeriksaan prenatal secara rutin, mengkonsumsi suplemen asam folat, menjalani vaksinasi sebagai perlindungan terhadap infeksi, menghindari zat-zat berbahaya. Vaksinasi membantu mencegah penyakit akibat infeksi. Meskipun semua vaksinasi aman diberikan pada masa hamil, tetapi akan lebih baik jika semua vaksin yang dibutuhkan telah dilaksanakan sebelum hamil. Seorang wanita sebaiknya menjalankan vaksinasi berikut. Yang pertama adalah minimal 3 bulan sebelum hamil MMR atau yang disebut dengan mumps, gondongan, measles campak, rubella, campak Jerman, campuran 3 jenis virus yang dilemahkan. Minimal 1 bulan sebelum hamil itu vaksinasi varicella atau yang disebut dengan cacar air. Dan yang ketiga adalah aman diberikan pada saat hamil, yaitu booster tetanus difteri setiap 10 tahun, mencegah kejang otot, penyakit pada hidung dan tenggorokan. Ada vaksinasi hepatitis A, hepatitis B, influenza, dan juga pneumococcus. Some of congenital abnormalities atau beberapa penyakit kelainan bawaan. Yang pertama adalah celah bibir atau langit-langit mulut atau yang disebut dengan sumbing. Terjadi jika selama masa perkembangan jaringan mulut atau bibir tidak berbentuk sebagaimana mestinya. Bibir sumbing adalah suatu celah di antara bibir bagian atas dengan hidung. Yang kedua adalah penyakit defek tabung saraf. Terjadi pada awal kehamilan, yaitu pada saat terbentuknya bakal otak atau chorda spinalis. Dalam keadaan normal, struktur tersebut melipat membentuk tabung pada hari ke-29 setelah pembuahan. Bayi yang memiliki kelainan ini banyak yang meninggal di dalam kandungan atau meninggal setelah lahir. 2 macam defek tabung saraf yang paling sering ditemukan, yaitu yang pertama adalah spina bifida yang terjadi jika kolumna spinalis tidak memutuskan secara sempurna di sekeliling chorda spinalis. Dan yang kedua adalah anencephalus, terjadi jika beberapa bagian otak tidak terbentuk. Dan yang ketiga adalah penyakit kelainan jantung. Yang pertama adalah defek septum atrium dan ventricle. Terdapat lubang pada dinding yang memisahkan jantung kiri dan juga kanan. Yang kedua ada patent ductus arteriosus,
terjadi jika pembuluh darah yang penting pada sirkulasi janin ketika masih berada di dalam rahim setelah bayi lahir tidak menutup sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga adalah stenosis katup aorta dan pulmonalis, yaitu penyempitan katup aorta atau katup pulmonalis. Yang keempat ada penyakit cerebral palsy, biasanya baru diketahui beberapa minggu atau beberapa bulan setelah bayi lahir, tergantung kepada beratnya kelainan. Gangguan di dalam pergerakan, keseimbangan, dan postur tubuh karena cedera otak dan kurangnya O2 atau oksigen pada saat kehamilan. Yang kelima ada dislokasi panggul bawaan, terjadi jika ujung tulang paha tidak terletak di dalam kantung panggul. Dan yang keenam ada hipotiroidisme kongenital, terjadi jika bayi tidak memiliki kelenjar tiroid atau jika kelenjar tiroid tidak terbentuk secara sempurna. Kelainan bawaan selanjutnya adalah anemia sel sabit, merupakan suatu kelainan sel darah merah yang memiliki bentuk seperti bulan sabit atau yang disebut dengan abnormal, menyebabkan anemia kronis, serangan nyeri, dan gangguan kesehatan lainnya. Yang selanjutnya ada penyakit Tay-Sachs. Penyakit Tay-Sachs adalah penyakit ini menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan kebutaan, demensia, kelumpuhan, kejang, dan ketulian. Dan selanjutnya ada sindroma alkohol pada janin. Sindroma ini ditandai dengan keterlambatan pertumbuhan, keterbelakangan mental, kelainan pada wajah, dan kelainan pada sistem saraf pusat. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian juga dan juga bermanfaat bagi saya. Bisa menambah wawasan yang luas bagi kalian juga. Dan materi ini menurut saya sangat penting banget diterapkan di kehidupan nyata karena wanita akan mengalami masa kehamilan dan ini perlu diperhatikan banget buat kehamilan ini karena lebih baik mencegah daripada mengobati dan mencegahnya dengan cara konsultasi ke dokter secara rutin dan juga mengonsumsi suplemen dari dokter. Dan kemudian vaksinisasi ini sangat penting untuk mencegah penyakit bawaan atau penyakit yang akan datang dari janin tersebut. Jadi saya pribadi, saya Yusy Fadila Anumsari, saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang saya ucapkan dari pengejaan bahasa medis atau istilah yang saya sampaikan ada yang salah. Boleh banget kalian benarkan dan tentunya saya minta maaf. Dan jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.